Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota majelis yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan dalam kegiatan persiapan pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan di tahun 2021. Nah, acara kita ini nanti adalah yang pertama pembukaan, dan nanti yang kedua adalah ibadat persiapan, dan yang ketiga adalah pembahasan khusus tentang perjamuan kudus di masa PPKM level 4 ini. Acara yang keempat adalah penutup. Mari kita masuk acara yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dengan kita memasuki ibadat persiapan pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama, indahnya saat yang teduh, dan seterusnya. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah yang kasih-Nya sungguh sangat luar biasa, yang mempersekutukan umat-Nya di dalam kasih-Nya itu, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur saat ini Engkau berkenan mempersekutukan kami di dalam persekutuan persiapan pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan saat ini, khususnya kami yang telah Engkau khususkan sebagai anggota majelis jemaat di GKJW Jemaat Wates ini. Terima kasih Tuhan Allah, kami akan mengawali persiapan kami dengan kami mewujudkan ibadat persiapan ini, dan di tengah-tengah ini kami akan bersama-sama menggumuli apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus ya Tuhan Allah, supaya kami mampu mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu itu. Kami juga memohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami pantas menerima penyataan dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini sesuai dengan bacaan di dalam Pancaran Ari Hidup Selasa 27 Juli 2021, diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Saya baca. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku ketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian
dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai demikian pembacaan kita dari Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita diminta mewujudkan setelah 3M menjadi 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan yang kelima itu menjauhi kerumunan. Bahkan sekarang ini ditambah lagi dengan 2M lagi, yaitu menghindari makan bersama, dan M yang kedua tambahnya adalah manuto. Nah, begitu katanya sekarang. Jadi 7M sekarang, yang terakhir adalah manuto. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, entah itu 3M, 5M atau 7M, yang jelas masa pandemi ini membatasi kita banyak hal. Tidak sedikit permasalahan dalam kehidupan kita, khusus bagi gereja, terutama untuk kita majelis jemaat. Masa pandemi ini kalau tidak ditangani dengan baik, maka bisa memunculkan permasalahan yang serius terkait dengan semangat atau rasa persekutuan di dalam jemaat kita ini. Karena sudah berpuluh-puluh tahun semangat dan rasa persekutuan ini dibina dan diwujudkan dengan aktivitas perjumpaan dan bertemu secara langsung. Nah, ini kalau dalam masa pandemi dengan batasan-batasan yang ada, kalau tidak dikelola, ditata dengan baik, bisa menjadi permasalahan yang serius. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, permasalahan serupa juga terjadi dengan Rasul Paulus dan jemaat di Roma pada waktu itu. Rasul Paulus juga mengalami kesulitan untuk berjumpa dan bertemu langsung dengan jemaat di Roma. Maka Rasul Paulus pada saat itu memanfaatkan teknologi yang ada, yang canggih pada waktu itu. Dan teknologi itu adalah surat. Rasul Paulus menggunakan surat untuk memelihara semangat dan rasa persekutuan antara dirinya dan warga jemaat di Roma. Walaupun rencana bertemu langsung itu juga sudah direncanakan, tetapi belum tahu kapan kesempatan untuk bertemu langsung itu bisa terjadi. Maka sekali lagi teknologi surat itulah yang digunakan oleh Rasul Paulus bersama dengan jemaat di Roma untuk memelihara dan membangun semangat serta rasa persekutuan di dalam kehidupan bersama di jemaat Roma. Bapak Ibu Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, melalui persiapan perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jawetan ini dan mencontoh apa yang dilakukan Rasul Paulus bersama jemaat di Roma, maka mari apapun yang terjadi kita tetap berusaha memelihara semangat dan rasa persekutuan warga jemaat kita. Kita tahu usaha tersebut tentu tidak mudah dilakukan di masa pandemi ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota majelis yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak menyerah dengan hambatan dan keterbatasan yang ada.
kita tidak menyerah. Mari kita juga mau memanfaatkan teknologi yang ada, seperti Rasul Paulus pada waktu itu, yang saat ini sudah canggih terlebih lagi dibanding dengan masanya atau zamannya Rasul Paulus. Mari kita manfaatkan teknologi yang canggih itu untuk memelihara semangat dan rasa persekutuan di dalam kehidupan persekutuan jemaat kita. Kita manfaatkan teknologi untuk menyapa, kita manfaatkan teknologi untuk membangun relasi dan berkomunikasi dengan warga jemaat. Sehingga semangat dan rasa persekutuan, api persekutuan dalam kehidupan keluarga besar Gereja Kristen Jawetan Jemaat Wates, jemaat tercinta ini tetap terjaga dan terpelihara. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, jika usaha ini kita lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan tulus, niscaya Tuhan Yesus, Sang Pemilik Jemaat, Sang Pemilik Persekutuan Gereja, berkenan menolong dan memberkati kita semua. Selamat melakukan persiapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha baik yang dilakukan oleh pelayan-pelayan jemaat miliknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan membimbing kami, khususnya di dalam kami mengawali persiapan pelayanan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW saat ini. Engkau telah mendasari kami, membimbing kami dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih, mampukan kami sebagai Majelis Gereja Kristen Jawetan Jemaat Wates ini selalu mau berusaha memelihara dan membangun semangat serta rasa persekutuan di dalam kehidupan keluarga besar Jemaat Wates ini. Mampukan kami untuk senantiasa mewujudkan usaha itu, karena kami tahu Engkau pun berkenan atas persekutuan yang baik, rasa semangat persekutuan yang baik di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, mampukan juga di dalam setiap pelayanan kami, khususnya dalam menata layani terlaksananya pelayanan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW ini. Mampukan kami disemangati, terus didasari melakukan pelayanan itu dengan semangat memelihara rasa persekutuan di dalam kehidupan jemaat ini. Terima kasih Tuhan Allah, kami serahkan persiapan kami selanjutnya di dalam kami membahas penata pelayanan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW tahun 2021 ini, hanya sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, membimbing kami sehingga semua persiapan ini dapat kami lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syukur dan doa kami, sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.